Halo guys, kembali lagi bersama saya di Parabot Film. Ya, sudah jelas tempat berjuta kisah film yang bakal menyegarkan mata dan pikiran kalian semua. Oke lah, sebelum ke filmnya, apa kabar kalian semua? Bertemu lagi bersama saya, semoga pada sehat selalu ya. Oke, tanpa lama-lama, di sini saya bakal menceritakan sebuah film yang cukup fenomenal guys, dan cukup lama juga ya. Film ini mengisahkan tentang perjalanan ekspedisi yang berencana untuk menjelajahi pulau yang belum pernah terpetakan. Dan di tengah perjalanan, mereka semua mendapatkan gangguan, bahkan serangan dari penghuni asli pulau itu. Ya, kalian bisa tebak sendiri, film ini berjudul Skull Island. Film ini dirilis tahun 2018 guys, namun masih hangat layak buat jadi tontonan seru sampai sekarang. Oke lah, tanpa lama-lama kita lanjut aja ke film. Di awal film, yang kini di tahun 1944, kita melihat dua orang yang mendarat dengan parasut di sebuah pulau yang tidak dikenal di Pasifik Selatan. Mereka adalah tentara Amerika dan tentara Jepang yang saat itu masih berperang. Kemungkinan pesawat mereka saling kejar-kejaran hingga tersesat sampai di situ. Mereka dua terlibat baku tembak dan bertarung satu sama lain. Mereka saling kejar-kejaran hingga membawa mereka ke tebing jurang yang terjal. Di sana salah satu dari mereka mengeluarkan pedang. Mereka berdua terlibat pertarungan yang sengit. Di saat salah satu mereka terpojok, muncul satu tangan raksasa di dekat mereka. Mereka pun kaget, bukan kepalang. Mereka berdua melihat makhluk seperti kera dengan ukuran yang sangat jumbo. Scene berpindah di Washington, Amerika Serikat. Terlihat dua orang dengan membawa koper. Mereka adalah Pirenda dan Bros. Memasuki gedung parlemen Amerika untuk menemui seseorang. Mereka berdua menemui Senator Wills. Saat menemui sang senator, terlihat sang senator sedang buru-buru. Namun dia terpaksa menemui Phil Renda. Phil meminta perizinan dan bantuan dari negara untuk melakukan ekspedisi ke sebuah pulau yang belum ada di dalam peta. Phil di sini menemukan foto itu dari citra satelit Lens milik Amerika. Di sini Phil menyebutkan pulau itu banyak diceritakan dalam legenda dengan nama Skull Island. Di tempat ini di mana Tuhan belum menyelesaikan penciptaannya. Pulau itu terkenal karena banyak kapal dan pesawat hilang guys. Di sana Centerfish terlihat tidak senang dan menolak memberikan izin. Kemudian Phil menunjukkan sebuah foto bergambar kapal yang hancur terkoyak oleh sesuatu. Phil percaya masih banyak misteri dunia yang belum diketahui oleh manusia di dalam pulau itu. Di sini Centaur masih belum tertarik guys. Namun kemudian Brock menjelaskan kalau besok malam satelit Novo milik Rusia akan melewati pulau itu dan segera mendapatkan foto-foto pulau itu juga. Bruce meyakinkan bahwa jangan sampai Rusia lebih dahulu yang melakukan ekspedisi ke sana. Lalu Centaurus terlihat serius, dan karena alasan itu dia akhirnya memberikan izin dengan pendanaan untuk ekspedisi ke pulau itu. Dan satu lagi, Phil juga meminta pengawalan militer. Kemudian scene berpindah di pangkalan militer Danang di Vietnam dengan rutinitas para pasukan yang akan ditarik kembali ke Amerika. Karena perang di Vietnam sudah usai, di saat itu terlihat Kolonel Pak Kod yang sedang gelisah karena sebentar lagi tugasnya di medan perang akan berakhir. Dia melihat kumpulan medali yang perang yang seakan-akan tak berarti setelah dia pensiun nanti. Kemudian, malam harinya, Pak Kod mendapatkan panggilan telepon. Dia ditugaskan kembali untuk terakhir kalinya untuk menyurvei sebuah pulau yang baru ditemukannya. Di tempat lain di Saigon, Vietnam, di sana terdapat Bill Renda dan Brock terlihat mencari seseorang untuk ikut ekspedisi ke Skull Island. Biasa, Phil sadar bahwa dirinya dan Brock hanyalah sekumpulan ilmuwan biasa yang belum tentu bisa bertahan hidup di alam liar. Mereka berdua pun menemui Mr. Conrad dengan keahlian bertahan hidup di daerah rimba yang belum dipetakan. Phil membutuhkan bantuan Conrad untuk memimpin ekspedisi darat dengan upah yang cukup tinggi. Kemudian scene pun berpindah lagi, di mana seorang fotografer sedang mengolah gambar. Dia adalah Mason Weaver. Di sambungan telepon, Weaver mendapatkan kabar bahwa izinnya sudah meliput ekspedisi pemetaan pulau tak dikenal disetujui. Weaver terlihat gembira. Weaver penasaran ingin meliput temuan baru ini. Kemudian berpindah ke dermaga pelabuhan Bangkok, tempat kapal yang akan membawa tim ekspedisi Bill Renda dan kawan-kawan menuju Skull Island. Terlihat beberapa pasukan bersiap memasuki kapal Weaver. Di kapal, mereka semua disambut oleh kolonel yang kurang menyukai adanya fotografer ikut ekspedisi ini. Lalu berangkatlah kapal mereka, membawa semua rombongan ekspedisi di dalam kapal. Di dalam kapal, seorang petugas dari Landsat dengan segenap timnya menjelaskan tentang citra satelit Landsat, sebuah pulau tujuan ekspedisi. Kali ini dia menjelaskan kalau pulau itu dikelilingi oleh badai abadi yang membuatnya tersembunyi dari dunia luar. Dengan bantuan helikopter pasukan kolonel, dia berharap bisa menembus badai itu dan menjadi orang pertama yang masuk ke sana.
Di sini Renda ditemani ahli biologi yang bernama Sensei dan ahli geologi Brock. Fokus ekspedisi ini adalah segala yang ada di permukaan pulau itu dan yang ada di bawah pulau. Brock kemudian menjelaskan dia akan menggunakan peledak untuk mengguncang tanah pulau itu guna memahami kepadatan tanah pulau itu. Singkat cerita, sampailah kapal di ujung badai yang menandakan mereka semua sudah dekat dengan Pulau Tengkorak. Di dalam kapal terjadi perdebatan melihat ganasnya badai di depan mereka. Apakah ekspedisi ini akan dilanjutkan atau tidak? Salah satu ilmuwan yang bernama Victor mengurungkan niatnya untuk melanjutkan ekspedisi ini. Namun Pilrenda bersikeras bahwa mereka akan pasti dapat melewati badai itu dengan bantuan pasukan helikopter. Dan berangkatlah para rombongan ekspedisi itu dengan iringan pasukan helikopter. Di sini rombongan itu pun mulai memasuki badai yang terlihat sangat ganas. Di dalam badai terasa goncangan yang sangat hebat, petir ada di mana-mana, mereka bisa tersambar petir dan jatuh kapan saja. Dengan pengalaman dan kemampuan yang luar biasa dari pasukan helikopter, akhirnya mereka bisa menembus badai itu dengan selamat. Terlihat pulau-pulau yang sangat indah, air yang tenang, dan tanaman hijau yang terlihat asri dan sejuk dipandang. Di sini Ripper terlihat antusias melihat kepulauan yang indah itu dan mengabadikannya dengan bidikan kameranya. Kemudian kolonel memerintahkan timnya untuk berpencar sesuai dengan arahan awal. Beberapa helikopter yang membawa para ilmuwan terlihat mendarat, dan yang lainnya berpencar siap-siap menjatuhkan peledak. Kemudian, satu persatu bom seismik dijatuhkan. Brock dan Shen terlihat takjub dengan hasil respon pengukuran pulau itu. Kemudian, semakin banyak lagi bom seismik yang dijatuhkan. Brock menemukan fakta bahwa di dalam pulau memiliki rongga yang sangat besar. Saat para tentara asing menjatuhkan bom seismik, terlihat sebuah pohon kelapa melayang dan lalu menancap menghancurkan salah satu helikopter. Sontak mereka semua pun kaget dan disusul dengan munculnya sosok tangan yang begitu besar meraih helikopter mereka. Dari dalam helikopter itu terlihat wajah gorila yang sangat besar dan begitu marah. Kembali ke tempat para ilmuwan, mereka kaget mendengar himbauan bahaya dari tim helikopter. Para helikopter itu menghadapi bahaya yang tak pernah mereka duga sebelumnya. Mereka menghadapi monster raksasa berbentuk gorila dengan ukuran yang sangat jumbo. Monster itu mengamuk menghancurkan helikopter itu tanpa ampun. Satu persatu helikopter pun dijatuhkan, tak terkecuali tempat para ilmuwan mendarat menjadi sasaran amukan monster itu. Di sini terlihat Pakon tidak terima para bawahannya diperlakukan seperti itu. Pakon terlihat sangat membenci makhluk itu. Kemudian, Cornette melihat makhluk itu sudah tenang dan pergi menjauh. Cornette menyadari semua helikopter rombongan tadi semuanya sudah jatuh, tidak ada yang selamat. Posisi Cornette dan rombongan terjatuh di sisi selatan. Dia mengarahkan yang lainnya untuk menyusuri sungai agar bisa sampai ke lokasi penjemputan dengan selamat. Di tempat lain, Pakon berusaha menghubungi Capman. Di sini Capman menjawab kalau dia selamat dan terdampar di puncak tertinggi di sebelah barat. Capman berada di dekat helikopter yang membawa persenjataan berat. Pakon berencana menjemput Capman dan mengambil persenjataan. Kemudian, Pekod lalu berhasil mengumpulkan beberapa pasukan yang tersisa. Dia mengajak mereka untuk menjemput Capman. Pekod kemudian menemui Bill Renda. Tiba-tiba, Pekod menodong Renda dengan pistol. Dia merasa sudah dibohongi oleh Renda. Pekod menyadari bahwa ini bukan misi pemetaan biasa. Bill Renda kemudian mengatakan kalau misi ini adalah misi pembuktian bahwa para monster itu nyata dan ada di muka bumi. Sementara itu, di tempat lain, saat rombongan Conrad berjalan melewati sebuah danau, langkah mereka terhenti karena sesuatu. Itu adalah seekor bison raksasa yang muncul dari danau. Mereka terlihat ketakutan, namun Conrad memerintahkan untuk tenang. Benar saja, makhluk itu tidak berniat menyerang dan malah berbalik meninggalkan rombongan Conrad. Berpindah ke rombongan Pekod, mereka terlihat melewati hutan bambu. Saat salah satu pasukannya melihat ke arah atas, kemudian mulutnya tertusuk sesuatu yang aneh. Setelah dilihat secara seksama, itu adalah kaki laba-laba raksasa, guys. Mereka pun panik dan berusaha menyelamatkan diri masing-masing. Mereka mencoba memotong kaki laba-laba itu dan menembakinya. Mereka pun akhirnya berhasil membunuh makhluk itu. Kembali lagi ke tempat rombongan Conrad, kali ini mereka menemukan sebuah situs aneh terlihat seperti bekas kuil atau pemukiman. Saat mereka sedang memeriksa sekitar Ripper menyadari ada yang bergerak, ternyata itu adalah para penduduk lokal pulau itu. Penduduk lokal mengepung mereka, kemudian muncullah seseorang dengan seragam militer tahun 40-an.
Di sini, militer itu terlihat senang dengan kedatangan rombongan Cornet. Dia adalah Letnan Hank Marlowe, dan dia ini salah satu yang terlihat di awal film tadi, guys. Kini sudah 28 tahun berlalu dari peristiwa awal itu. Scene berpindah di lokasi Chapman berada saat Chapman mencoba mengambil air minum di sungai. Dia melihat monster gorila tadi datang ke arahnya. Chapman pun bersembunyi. Monster itu terlihat terluka dan kesakitan. Kemudian monster itu mengambil air dengan tangannya untuk diminum. Lalu monster itu menyadari sesuatu. Dia menarik sesuatu dari dalam sungai. Ternyata itu adalah gurita raksasa, guys. Terjadi perkelahian monster itu dengan gurita raksasa yang diakhiri dengan kekalahan si gurita dan menjadi santapan si gorila, guys. Di lain tempat, Marlowe mengajak Cornet dan rombongannya ke pemukiman penduduk lokal. Dia menyebutnya kaum Iwi. Wiper melihat sebuah benteng raksasa menjunjung tinggi. Dia mengira itu untuk menghalau monster gorila raksasa tadi. Marlowe menjawab, bukan itu yang mereka takutkan, tapi ada makhluk lain yang lebih mengerikan, guys. Dia berdiam di pulau itu. Kemudian Marlowe mengajak Cornet dengan rombongannya di suatu tempat. Tempat itu adalah bangkai kapal yang terdampai di pulau itu. Di dalamnya, tempat itu dianggap tempat suci oleh kaum Iwi. Di sana terlihat lukisan-lukisan kuno. Pada lukisan pertama, terlihat penduduk lokal dihantui ketakutan karena serangan monster ganas. Kemudian di lukisan kedua, salah satu monster ganas itu berbalik melindungi para penduduk lokal dari monster-monster lain. Dan di lukisan ketiga, monster yang melindungi kaum Iwi telah mati dan tersisa hanya satu monster penyelamat mereka. Penduduk lokal menyebutnya monster itu monster penyelamat dengan memberikan nama Kong Kong dan dia adalah raja di pulau itu. Kemudian di sini Marlowe menjelaskan, wajar Kong marah karena baru-baru ini pengunjung pulau ini menjatuhkan banyak sekali bom. Piper menanyakan apakah Kong yang membunuh teman-teman Marlowe, sang prajurit Jepang yang ada di awal film tadi, yang juga terdampar di dalam pulau bersama Marlowe. Marlowe menjawab, bukan Kong yang membunuhnya. Kong adalah dewa pelindung, sedangkan musuh mereka bersembunyi di bawah tanah pulau itu. Monster mengerikan yang memangsa para penduduk. Marlowe menyebut monster itu dengan sebutan Skull Crawl, tapi kita sebut aja kadal gila ya. Kadal gila muncul dari dalam bumi, membuat Kong marah. Kong bisa mengatasi kadal yang berukuran lebih kecil. Marlowe memperingatkan jangan sampai kadal gila raksasa yang berukuran sangat besar bangun, karena makhluk itulah yang membunuh seluruh keluarga Kong. Dan di sini Kong menjadi spesies terakhir dari keluarganya. Kaum Iwi yakin jika Kong telah tiada, kadal gila yang berukuran besar akan muncul ke permukaan dan itu adalah sebuah bencana. Kemudian di saat Wiper memotong para penduduk lokal, dia mendengar suara aneh di luar gerbang. Dia pun berjalan menemuinya. Ternyata di sana ada bison raksasa yang terjebak puing-puing helikopter. Di saat Wiper berusaha menolong, tiba-tiba sesuatu mengangkat helikopter itu. Dia adalah Kong. Ia menolong bison raksasa. Wiper pun ketakutan, namun Kong tidak menyerang Wiper dan berbalik meninggalkannya. Di tempat lain, Capman berusaha menghubungi yang lainnya, namun gagal. Lalu Capman menyadari kalau kayu di tempat duduknya adalah seekor monster. Capman menembaki makhluk itu, namun ada perlawanan. Makhluk itu pun terlihat ketakutan dan pergi. Capman curiga dan berbalik. Benar saja, di belakangnya ada kadal gila yang langsung melahap Capman. Kemudian, keesokan harinya, terlihat Marlowe mengucapkan salam perpisahan di makam temannya. Singkat cerita, Marlowe dan Cornet telah berhasil nih membetulkan kapal mereka hari ini. Mereka akan menggunakannya untuk menuju lokasi penjemputan. Marlowe pun mengucapkan salam perpisahan kepada kaum Iwi. Kemudian, rombongan Cornet disertai Marlowe akhirnya berangkat. Di tengah perjalanan, Slipko, seorang tentara yang ikut rombongan Cornet, tiba-tiba mendapatkan panggilan radio. Panggilan itu berasal dari Kolonel Pequod. Slipko kemudian menanyakan di mana rombongan Pequod. Lalu Pequod menembakkan suar dan dari kejauhan Cornet dapat melihatnya, yang artinya lokasi mereka sudah dekat. Cornet pun mulai memerintahkan untuk menjemput rombongan Pequod. Namun, tiba-tiba Victor disambar oleh burung besar karnivora. Cornet dan rombongan pun terkejut dan tidak bisa melakukan apa-apa melihat Victor dikoyak-koyak di langit. Singkat cerita, rombongan Cornet bertemu dengan rombongan Pequod. Cornet memperkenalkan Marlowe kepada Pequod. Cornet kemudian mengajak Pequod dan rombongan ke perahu untuk melanjutkan perjalanan menuju titik penjemputan. Namun di sini Pequod menolaknya. Dia ingin menjemput Capman terlebih dahulu.
Singkat cerita, mereka semua pun berangkat menjemput Capman. Di perjalanan, mereka melihat banyak sekali tulang-tulang raksasa. Benar sekali, di sana terlihat jasad orang tua Kong. Marlow terlihat khawatir karena dia tahu di sana adalah sarang si kadal gila raksasa. Dan masuklah mereka ke sarang kadal gila itu. Di sana terdapat banyak sekali tengkorak-tengkorak berserakan, baik yang berukuran kecil ataupun raksasa. Salah satu anak buah Pekod menyalakan rokok yang tak sengaja memicu gas yang ada di dekatnya dan meledak di sana, dipenuhi gas yang mudah meledak dari asap yang keluar dari perut bumi. Tak lama kemudian terdengar suara aneh, benar saja itu adalah si kadal gila. Di sini terlihat si kadal gila itu memuntahkan tengkorak, di mana di situ terdapat kalung militer milik Capman di dekat Cornet. Cornet menyadari kalau Capman telah tiada di mangsa kadal gila. Kemudian tiba-tiba dari belakang, Phil dicaplok kadal gila. Mereka yang ada di sana tak mampu berbuat apa-apa. Terjadi pertarungan sengit melawan kadal gila itu. Kemudian Wiper melemparkan korek ke arah asap yang mudah meledak dan akhirnya mereka dapat mengalahkan monster kadal gila itu. Singkat cerita, setelah mengalahkan monster gila itu, mereka pun berpisah. Peko dan rombongan menuju persenjataan milik Capman. Lalu, Conrad dan rombongan menuju sungai untuk kembali ke kapal. Sementara itu, Pekod berhasil menemukan helikopter yang berisi persenjataan berat dan bom. Malam harinya, Pekod memerintahkan timnya untuk bersiap, sedangkan Conrad dan Viper berhasil menuju bukit. Mereka melihat sungai tempat kapalnya berlabuh. Tak lama kemudian, muncullah Kong dari balik kabut menghampiri mereka. Viper yang agak ketakutan memberanikan diri menyentuh Kong. Kong terlihat tenang, lalu kemudian terlihat ledakan tidak jauh dari tempat mereka. Kong pun lalu terlihat marah karena ulah Peko dan pasukannya. Cornet memerintahkan Brock dan Shane untuk kembali ke perahu. Cornet dan Viper ingin menolong Kong terlebih dahulu, lalu kemudian menyusul Brock. Marlow yang tahu mengikuti Cornet untuk menolong Kong. Di lokasi Pekod, dia akhirnya berhasil memancing Kong untuk mendekati mereka. Saat Kong mendekati Pekod, melemparkan api ke arah danau dan Kong pun terbakar. Terlihat tak berdaya, Kong pun ambruk guys. Di saat Kong pingsan, Pekod memasang peledak di sekitar Kong. Saat Pekod akan meledakkan, muncullah Cornet dan mencegah Pekod menekan bom itu. Terjadilah ketegangan di antara mereka. Pekod bersikeras ingin membunuh Kong, lalu Slipko yang sadar bahwa ini adalah salah satu membela Cornet dan menyuruh atasannya untuk menyerahkan detonator bom itu. Saat mereka bersih tegang, dari dalam danau tiba-tiba muncullah gelombang aneh guys. Ternyata itu adalah si kadal gila raksasa dengan ukuran yang sangat-sangat besar. Kong lalu terbangun dan menggenir Pekod. Lalu terjadi pertarungan antara Kong yang lemas dengan kadal raksasa itu. Di pagi harinya, Brock dan Said menunggu di perahu. Sementara itu, rombongan Cornet dan pasukan berlarian menghindari kadal gila raksasa itu. Cornet menyuruh Viper untuk menembakkan suar di atas bukit agar Brock bisa mengetahui lokasi mereka. Lalu, Cornet dan beberapa orang berusaha memancing kadal raksasa untuk mengulur-ulur waktu. Saat Cornet dan kawan-kawan memancing kadal raksasa itu dari kejauhan, muncullah Kong dan pertarungan sengit antara Kong dan kadal gila raksasa pun terjadi lagi. Di tengah pertarungan, Kong yang lemas terlihat ripuh, tapi kemudian muncullah Brock dengan kapalnya menembaki kadal gila itu. Setelah Kong kembali, Kong pun melempar kadal itu dengan baling-baling kapal. Kadal itu pun jatuh dan Kong menjerat kadal itu dengan rantai kapal. Saat pertarungan terjadi, Viper terjatuh dari bukit dengan susah payah. Kadal itu berhasil dilumpuhkan oleh Kong. Lalu kemudian Kong menolong Reaper yang tenggelam. Tapi tiba-tiba ternyata kadal itu masih hidup. Kong pun melawan kadal itu lagi dengan Viper yang masih ada di tangannya. Beruntung, Kong berhasil membunuh kadal itu dan menyelamatkan Viper.
Lalu mereka pun melanjutkan perjalanan. Lalu terlihat 3 helikopter menjemput mereka. Kong melihatnya dari kejauhan. Pada akhirnya, Maro kembali bertemu dengan keluarganya setelah 28 tahun berpisah, guys. Di ending scene, terlihat Corny dan Whopper duduk di sebuah ruangan. Kemudian muncul Brock dan Sensei yang menjelaskan bahwa Skull Island hanyalah permulaan. Masih ada banyak yang seperti itu di luar sana. Dan Brook menambahkan bahwa Kong bukanlah satu-satunya raja. Kemudian dari layar proyektor terlihat beberapa bentuk monster-monster raksasa penguasa bumi, guys. Dan film pun selesai. Nah, oke, bagaimana alur ceritanya? Cukup seru juga, bukan? Oke, segitulah yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada perkataan yang kurang baik. Jangan lupa share dan subscribe-nya ya. Sampai bertemu di lain waktu. Oke, dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.